Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-31. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Chunmyung telah berhasil mengalahkan Mujin. Ia menanyakan pada Jin Yun untuk mengatakan apa yang Jin Yun ketahui tentang makam pedang. Awalnya Jin Yun tidak mau mengatakannya, tapi ketika Chunmyung akan menghajar Mujin sekali lagi, akhirnya Jin Yun mengatakan bahwa makam pedang itu adalah makam dari Untraceable Seizing Sword. Chunmyung terkejut mencoba mengkonfirmasinya sekali lagi. Apakah itu adalah Untraceable Seizing Sword yang terkenal itu? Mata Chunmyung terbuka lebar. Karena 200 tahun yang lalu, dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Dia adalah master yang melebihi Chunmyung. Tepatnya, dia adalah yang terbaik di dunia. Chunmyung memiringkan kepalanya menanyakan, jadi, makam pedang itu adalah makamnya? Dan Wudang mencoba untuk membongkarnya. Jin Yun dengan ragu membenarkannya. Chunmyung mengatakan, apakah sekarang Wudang ingin mencuri makam? Jin Yun bingung jadi dia tidak menjawab. Chunmyung menanyakan sekali lagi mengapa. Ada alasan Chunmyung menanyakan pertanyaan ini. Terbaik di dunia adalah gelar yang mulia. Siapapun yang tinggal di dunia persilatan bermimpi berdiri di puncak, bahkan mereka yang menyadari kegagalan mereka sendiri dan tahu bahwa mereka tidak akan pernah mencapai puncak, masih membayangkan diri mereka berada di posisi itu setidaknya sekali. Gelar terbaik di dunia adalah mimpi romantis yang dicita-citakan semua seniman bela diri. Anehnya, bagaimanapun, banyak orang yang melewati posisi terbesar di dunia. Bahkan jika hanya ada satu jenis seperti itu, seperti generasi, lebih dari 100 tahun. Chunmyung menanyakan, dan mengapa juga Wudang? Dari sekian banyak sekte yang tertarik dengan hal itu. Jin Yun masih diam, tapi ia tahu bahwa Chunmyung tidak akan membiarkannya. Maka dari itu, ia tetap menjawabnya. Baru-baru ini, seorang perampok masuk ke dalam salah satu kuil di Wudang. Selama penangkapan dan menyelidiki perampok itu, Wudang memperoleh peta, dan saat melihat isi peta tersebut, diketahui bahwa itu adalah makam pedang. Chunmyung mencoba mengkonfirmasi, dan makam pedang itu ada di Nanyang. Jin Yun membenarkannya. Menurut Chunmyung, apakah Sekte Wudang tahu lokasinya, tapi tidak tahu lokasi spesifiknya? Jin Yun membenarkannya, karena itulah mereka melakukan penyelidikan. Tapi jika Sekte Wudang tiba-tiba berbondong-bondong memasuki suatu wilayah sekte lain, banyak rumor yang tidak baik akan tersebar. Agar itu tidak terjadi, dan agar Wudang dapat melakukannya dengan bebas, Wudang melakukan tindakan mereka sebelumnya, menguasai Nanyang. Mendengar penjelasan itu, membuat Chunmyung akhirnya mengerti. Menurutnya itu masuk akal, memang tampak aneh pada awalnya. Nanyang bukanlah kota besar. Bahkan itu terlalu kecil untuk menarik perhatian Sekte Wudang. Sekte Bayangan Gunung Berbunga dapat bertahan sampai sekarang karena Nanyang adalah daerah kecil, sehingga sekte lain tidak tertarik dengannya. Sulit dipercaya bahwa Wudang tiba-tiba ingin memperluas operasi mereka di Nanyang. Chunmyung menanyakan informasi lain, apa yang ada di dalam makam pedang tersebut. Jin Yun sedikit ragu, hingga ia tidak menjawab dan mengatakan apapun. Itu sebuah kesalahan, karena setiap Jin Yun tidak menjawab, maka Chunmyung akan memberikan bogeman pada Mujin yang tidak sadarkan diri. Chunmyung sembari memberikan bogeman mengatakan untuk Jin Yun sebaiknya berbicara. Katakan semua yang Jin Yun ketahui. Jika Jin Yun melakukan itu, maka ia akan membebaskan Jin Yun dan juga Mujin yang sudah tidak berdaya itu. Jin Yun menanyakan pada Chunmyung, apakah Chunmyung tahu siapa Untraceable Seizing Sword itu? Apakah Chunmyung tahu apa perbuatan Untraceable Seizing Sword? Orang itu dijuluki sebagai Sword Stealer,
Sesuai namanya, orang itu mengambil pedang musuhnya. Tidak ada yang mengetahui klan dan asal-usulnya. Suatu hari, dia secara misterius muncul dan menantang para ahli bela diri terkuat di dunia. Setelah mengalahkan musuhnya, dia mengambil pedang mereka sebagai tanda kemenangannya. Tentang mengapa dia melakukan hal seperti itu, ia tidak tahu. Bagaimana bisa mengetahui niat seseorang dari 200 tahun yang lalu? Bagaimanapun, dia mengumpulkan pedang dari para master di era itu dan kemudian tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dan tentu saja, yang diambil olehnya adalah senjata yang paling disayangi oleh pemiliknya. Chun Myung secara garis besar mengerti, tapi apakah semua orang yang diambil pedangnya dengan senang hati menerima tawaran dari Untraceable Seizing Sword itu? Menurut cerita Jin Yun, Untraceable Seizing Sword membuat taruhan. Jika mereka kalah, maka mereka akan memberikan senjata paling kuat yang mereka miliki. Dan jika Untraceable Seizing Sword kalah, maka master yang ditantang dapat memiliki pedang dari Untraceable Seizing Sword. Chun Myung melanjutkan, tapi tidak ada yang pernah menang dari Untraceable Seizing Sword, bukan? Jin Yun membenarkannya. Lalu setelah kematian dari Untraceable Seizing Sword tersebar ke seluruh dunia, pedang-pedang tersebut disimpan di suatu tempat. Dan kemudian dia membuat makam dan bahkan meninggalkan seni bela dirinya. Mereka yang mencari makam pedang akan memiliki dunia di tangannya. Chun Myung menghentikan semangat Jin Yun. Karena itu sudah jelas. Chun Myung memiliki ekspresi muram di wajahnya seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan minat. Ia mengatakan bahwa yang Jin Yun ceritakan hanyalah cerita klise. Apakah cerita klise seperti itu benar terjadi? Sekte Wudang menemukan lokasi makamnya dan mencoba mendapatkan semua senjata yang ditinggalkan oleh Untraceable Seizing Sword itu. Jin Yun membenarkannya, tapi sepertinya Chun Myung tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Jin Yun. Ia mencoba menanyakan baik-baik, apakah memang benar-benar seperti itu ceritanya. Jin Yun tentu membenarkannya, itulah yang terjadi dengan wajah meyakinkan. Chun Myung hanya mengatakan baiklah. Ucapan Chun Myung mengandung banyak arti, yang membuat Jin Yun menjadi bingung. Karena kejadian selanjutnya adalah, Chun Myung memberikan bogeman pada Mujin. Bogeman itu benar-benar keras. Mujin yang tidak sadarkan diri terlihat semakin menjadi lebam. Jin Yun terkejut setengah mati. Chun Myung masih dengan terus memberikan bogeman tanpa henti mengatakan, jika ingin berbohong, setidaknya Jin Yun tidak menggunakan ekspresi meyakinkan seperti itu. Chun Myung mengatakan kepada Mujin yang tidak sadarkan diri, jika junior melakukan kesalahan, senior harus diberikan pelajaran terlebih dahulu. Jika Mujin mendidik junior dengan benar, maka Jin Yun tidak akan berbohong dengan wajah datar seperti itu. Jin Yun panik sejadi-jadinya melihat Mujin dibogem kanan kiri oleh Chun Myung. Jin Yun menanyakan apa yang Chun Myung maksud. Ia sudah mengatakan segalanya kepada Chun Myung. Chun Myung segera meraih kerah baju Jin Yun dan menariknya tepat berada di hadapannya. Chun Myung menatap tajam mengatakan, apakah Jin Yun pikir ia adalah orang idiot? Jin Yun masih terus mempertanyakan maksud Chun Myung. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Jin Yun, Chun Myung melepas genggaman kerah pada Jin Yun dan menghela nafas. Ia mengatakan, anggap saja Jin Yun tidak berbohong, tapi belum mengatakan semua padanya, bukan? Chun Myung menatap dengan bengis memerintahkan untuk Jin Yun duduk dan diam saja menonton. Ia akan memberikan pelajaran pada Mujin, sampai dia bangun dan mengatakan segalanya kepadanya. Chun Myung segera memberikan bogeman kanan kiri tanpa henti, yang membuat Jin Yun memekik ketakutan. Di sela-sela memberi pelajaran pada Mujin, Chun Myung mengatakan, Sekte Wudang mencoba mencari senjata dan teknik bela diri dari orang asing di masa lalu. Apakah itu masuk akal? Jika Elder Sambong mendengar perkataan Jin Yun, dia akan melompat dari dalam kubur dan menghajar Jin Yun. Omong kosong apa yang Jin Yun katakan? Jin Yun masih menutup mulutnya. Chun Myung meneruskan, apa memang Sekte Wudang diajarkan berbohong di setiap ucapannya? Jika begitu, Mujin yang akan membayarnya. Jin Yun berteriak keras. Jika Chun Myung berlanjut, maka Mujin akan benar-benar binasa. Chun Myung mengatakan tidak. Jika ia belum menyuruhnya untuk binasa, maka dia tidak boleh binasa.
Jin Yun benar-benar panik melihat seniornya dibogem walaupun sedang dalam keadaan tidak berdaya. Meskipun Jin Yun memegang lengan baju Chun Myung dan memohon padanya, Chun Myung tidak pernah berhenti. Chun Myung menghentikan bogemannya sejenak mengatakan, apakah Jin Yun kira ia tidak tahu apa yang tengah Jin Yun dan Sekte Wudang sembunyikan hanya karena mereka tidak mengatakannya? Fakta bahwa Sekte Wudang berbondong-bondong datang dengan menunjukkan lebih banyak hal yang berperan. Jin Yun masih memiliki petanya bukan? Chun Myung melanjutkan, sudah jelas mengapa Sekte Wudang susah-susah datang kenanya. Menurut Chun Myung, tidak perlu Jin Yun mengatakan yang sebenarnya. Ia hanya akan meminta orangnya untuk mencari. Tapi, Chun Myung menghentikan ucapannya dan mengepalkan tangannya kuat-kuat. Yang kemudian ia meneruskan, sebagai gantinya, Mu Jin akan membayar kesalahan Jin Yun karena berani macam-macam dengannya. Chun Myung sangat marah, dan Jin Yun merasa bingung saat matanya bergetar karena perubahan atmosfer yang tiba-tiba. Jin Yun tidak bisa mengerti Chun Myung, karena Chun Myung akan melakukan apa saja yang dia katakan. Jika Mu Jin benar-benar binasa, itu akan menjadi kerugian baginya. Chun Myung mengayunkan kepalan tangannya yang dipenuhi dengan kekuatan. Pukulan itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi sebelum hantaman itu membentur wajah Mu Jin, Jin Yun berteriak, "Yak Seon!" Tangan Chun Myung berhenti. Walaupun begitu, angin dari hantaman Chun Myung mengakibatkan ledakan di sekitar. Suasana hening sejenak. Yang kemudian Chun Myung melepaskan cengkeraman tangannya pada kerah Mu Jin mencoba untuk mengkonfirmasinya lagi. Jin Yun mengatakan dengan ketakutan bahwa yang ada di dalam makam itu adalah Yak Seon, pembuat pil terhebat sepanjang masa. Chun Myung masih belum mendapatkan maksud yang jelas dan menanyakan apakah maksudnya adalah Yak Seon yang 200 tahun yang lalu dikenal sebagai pembuat pil paling terkemuka sepanjang sejarah. Dengan tubuhnya yang gemetar ketakutan, Jin Yun membenarkannya. Chun Myung menanyakan sekali lagi, apakah itu adalah Yak Seon yang dikatakan dapat membangkitkan orang mati hanya dengan satu pil? Dan juga dirumorkan berhasil membuat pil yang lebih hebat dari Supreme Pil manapun seperti membuat masakan. Chun Myung mulai bersinar, harapan yang kuat dan keinginan yang membara. Chun Myung benar-benar terkejut, yang kemudian ia tertawa sendiri dengan senang. Jin Yun hanya bisa terdiam. Chun Myung masih terus tertawa dengan dirinya sendiri. Ia mengatakan benar bahwa itu adalah Yak Seon. Jika itu masalahnya, maka Wudang pasti akan melakukan hal seperti itu, bukan? Yak Seon dikenal sebagai pembuat pil terbaik di dunia, tapi hanya sedikit yang diketahui tentangnya. Yang terkenal karena teknik Golden Elixir miliknya. Pil buatannya dikatakan memiliki khasiat yang lebih kuat daripada Great Supreme Pil milik Will Shaolin. Bagi mereka yang berada di dunia bela diri dan mempertaruhkan harga diri pada teknik bela diri, pil Golden Elixir adalah harta yang tak ternilai. 1 abad yang lalu, saat isu kalau pil Golden Elixir ada pada seseorang, tidak salah lagi jika akan ada pertumpahan cairan merah yang terjadi. Tak terhitung jumlahnya ahli bela diri yang binasa saling menghabisi untuk mendapatkan pil Golden Elixir. Mata Chun Myung penuh dengan kebahagiaan, karena jika yang Wudang incar adalah makam dari Yak Seon, orang yang menciptakan pil Golden Elixir, itu artinya teknik pembuatan pil Golden Elixir seharusnya ada di makam juga. Seseorang yang membangun kuburannya sendiri pasti akan meninggalkan apa yang telah dicapainya dalam hidup. Tidak mungkin seorang yang mencapai keagungan seperti itu dalam hidup memutuskan untuk mengubur ilmunya bersama di neraka selamanya. Yak Seon pasti meninggalkan sesuatu. Jika makam pedang ini ada, kemungkinan besar bahwa makam itu menyimpan warisannya. Chun Myung mulai melembutkan suaranya mengkonfirmasi pada Jin Yun, di mana makam itu berada. Jin Yun yang mendengar suara Chun Myung melembut langsung menghela nafasnya dalam-dalam tanda lega. Namun ketika Jin Yun memandang Chun Myung, ia bergumam. Sepertinya tidak ada gunanya ia merahasiakan pada Chun Myung. Mata Chun Myung berkata bahwa Chun Myung tidak akan melepaskannya sampai ia memberitahukan segalanya. Mata Chun Myung melebar. Sudah berkali-kali dia terobsesi dengan manfaat atau kekayaan sepele. Tapi ini tidak bisa dibandingkan dengan itu. Ini adalah kasus yang sama sekali berbeda. Jin Yun menjelaskan kepada Chun Myung
Meskipun Yakseon memiliki julukan pembuat pil terhebat di dunia, tapi dia memiliki kemampuan bela diri yang baik. Saking lemahnya, sejarah tidak mencatat satu teknik pun yang pernah Yakseon kuasai. Dengan kata lain, dia mengalahkan musuhnya tanpa teknik khusus, hanya lewat reputasi yang luar biasa miliknya. Karena itu, banyak yang meragukan identitasnya sebagai pembuat pil terhebat di masa lalu. Banyak rumor tentang Yakseon. Namun semakin lama semakin menghilang karena secara pribadi Yakseon membantahnya. Namun setelah kematiannya, salah satu kenalan Yakseon secara diam-diam menyebarkan identitas yang sebenarnya. Informasi tersebut hanya diturunkan oleh beberapa sekte sampai sekarang. Jin Yun menghela nafas bergumam dalam hati, dan sekte Gunung Berbunga sekarang akan ditambahkan ke dalam daftar sekte itu. Dengan ini, lebih banyak intensitas akan ditambahkan. Tapi itu tidak bisa dihindari. Janji seorang pria lebih berat dari 1000 emas. Kehormatan Mujin tidak boleh dinodai oleh beberapa keuntungan pribadi. Tapi, bukan itu karena lebih tepatnya, jika ia tidak berbicara, maka Chunmyung tidak akan membiarkannya pergi. Dunia mungkin tidak percaya bahwa murid Wudang telah mendapatkan tekanan. Tapi semua murid Wudang tahu situasinya. Jin Yun mengatakan bahwa ia telah mengatakan semua yang ia tahu. Ia memohon untuk Chunmyung melepaskan ia dan rekan-rekannya. Chunmyung menimpali, tentu saja ia akan melepaskan mereka, karena ia adalah pria yang selalu menepati janjinya. Chunmyung menepuk dadanya sembari tersenyum, yang kemudian mengulurkan tangannya. Karena ada satu hal terakhir, Chunmyung meminta untuk Jin Yun menyerahkan petanya sebelum mereka pergi. Jin Yun bengong, yang kemudian ia berteriak bahwa kesepakatannya bukan seperti itu. Chunmyung dengan santai membenarkannya, tapi ia meminta untuk Jin Yun memikirkan. Wudang memiliki petanya tapi masih tidak tahu lokasi spesifiknya, apalagi dirinya. Chunmyung menanyakan, apakah Jin Yun ingin dirinya seorang Chunmyung menggali setiap inci tanah di Nanyang tanpa peta? Karena itulah ia meminta Jin Yun mengatakan segalanya. Ditambah lagi, jika ia membiarkan Jin Yun dan yang lainnya pergi, banyak anggota sekte Wudang pasti datang untuk membalaskan hal itu. Dan itu tentu akan mempersulitnya menemukan makam karena ia sibuk melarikan diri. Jadi akan adil jika Jin Yun menyerahkan petanya. Jin Yun berteriak kesal, itu bukan urusannya. Ia tidak akan menyerahkan petanya pada Chunmyung. Dengan tatapan menajam, Chunmyung menatap Jin Yun dengan mengatakan, apakah Jin Yun benar-benar tidak akan menyerahkan peta kepadanya? Wajah Jin Yun membiru saat dia melihat Chunmyung yang berdekat padanya. Pikirannya menjadi kosong. Jin Yun berteriak, meskipun menjadi seorang tahu, apakah Chunmyung berniat untuk menindas orang lain? Chunmyung menimpali. Agak lucu mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Jin Yun. Chunmyung mengangkat kakinya tinggi-tinggi lalu menghentakkan ke tanah. Suara gemuruh terdengar mengejutkan semua orang. Terlihat Jin Yun telah duduk di tanah dengan ketakutan. Chunmyung mendekat dan meminta untuk Jin Yun memilih. Memberikan peta itu padanya dan kembali dengan selamat ke sekte, atau pertaruhkan lehernya, dan tunggu sambil terkubur selagi ia mencari makam pedang. Ternyata, hasil dari hentakan kaki Chunmyung menyebabkan kawah besar memanjang di belakang. Chunmyung menanyakan, pilihan mana yang akan Jin Yun ambil? Tubuh Jin Yun tidak dapat menutupi ketakutannya dan gemetar hebat. Ia memucat, dan pada akhirnya ia menyerahkan peta kepada Chunmyung. Ia membuat Chunmyung memuji. Ternyata benar bahwa para pengikut tahu bagaimana melepaskan keinginan duniawi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-31. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.